Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Lutfiananda dari Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan mempresentasikan makalah yang telah saya buat beberapa waktu lalu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dengan judul Manajemen Privasi Komunikasi di Era Digital. Baik. Di era digital saat ini, komunikasi itu berlangsung sangat cepat dan sangat luas. Akan tetapi, hal ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait privasi informasi pribadi. Batas antara informasi pribadi dan publik semakin kabur, apalagi di media sosial saat ini dan platform digital lainnya. Pertanyaan pentingnya adalah, sejauh mana sih kita bisa mengontrol informasi pribadi yang kita bagikan? Kita masuk. Yang pertama adalah teori komunikasi privacy management yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Teori ini menegaskan bahwa informasi pribadi adalah milik individu. Jadi tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Kemudian, individu itu punya hak penuh dan kontrol atas siapa saja yang menyebarkan informasi tersebut. Teori ini sendiri memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama itu adalah kepemilikan informasi pribadi atau biasa disebut dengan ownership. Terus yang kedua ada kontrol informasi. Kemudian yang ketiga itu ada aturan privasi atau privacy rules. Yang keempat ada kepemilikan bersama atau co-ownership. Dan yang terakhir itu ada pelanggaran batas atau boundary turbulence. Selanjutnya ada pembahasan tentang penerapan teori komunikasi privacy management. Dalam komunikasi digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, atau media sosial lainnya, pengguna itu menyesuaikan aturan berbagi informasi tergantung kepada siapa audiensnya. Jadi siapa yang lebih dekat atau siapa yang lebih mengenal kita, itu yang mungkin kita pilih. Kemudian, sering terjadi boundary turbulence, itu yakni informasi yang dibagikan secara pribadi tetapi ternyata bocor ke publik. Misalnya, contohnya saja, saya memiliki seorang sahabat, kemudian pada saat itu saya bercerita tentang masalah keluarga saya atau finance atau apapun yang sedang saya hadapi saat ini, tetapi kemudian ternyata dia menyebarkan ke orang lain sampai pada akhirnya publik tahu tentang masalah yang sedang saya alami. Itu yang disebut dengan boundary turbulence. Kemudian penelitian terkini itu menunjukkan remaja punya pola privacy yang berbeda antara offline dan online. Yang kedua itu dalam dunia kerja pun, antara kerja dan kesehatan, negosiasi privacy itu terjadi terus-terusan. Karena pastinya ketika kita ingin berobat, kita datang sebagai seorang pasien ke rumah sakit atau ke dokter, mereka pasti perlu informasi pribadi kita seperti yang mungkin kita punya penyakit apa sebelumnya, atau informasi pribadi seperti alamat rumah kita dan umur ataupun nama lengkap kita. Kemudian yang terakhir ada literasi digital, itu sangat berperan dalam mencegah pelanggaran privasi. Untuk itu saat ini diperlukan banyak literasi digital untuk kaum muda ini anak-anak Gen Z dan lain sebagainya ini, agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah pengertian tentang sesuatu yang dilihat. Kesimpulannya, teori komunikasi privacy management ini sangat relevan untuk memahami dan mengelola informasi di era digital. Kemudian setiap orang juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur batasan informasi yang dibagikan. Literasi digital juga harus ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar terhadap resiko dan juga etika dalam berkomunikasi. Itu tadi presentasi singkat dari saya mengenai manajemen privacy komunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi pemahaman baru tentang pentingnya mengelola informasi pribadi secara bijak.
Terima kasih untuk semua yang sudah memperhatikan. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.